Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatur rabi'ah utawi iki iku nerangake kaidah kang nomor 4. Ida jatama lamun kumpul opo al-waw wal ya ulan ya kumpul fi kalimatin ing dalam kalimat wahidin kang siji. Wa subiqa lan den dingine opo ihdahuma salah siji ni waw lan ya dan dingine bisukuni kalawan sukun. Ubdilat maka diganti opo al-waw dan ganti ya an ing ya. Wa udwi madlan dan idhamake apa al ya iya al ula kang pertama fi tsaniyati ing dalam ya kan nomor loro. Nahu sebagai contoh mayitun lafat mayitun wa marmiyun dan lafat marmiyun asluhuma utawi asline lafat mayitun lan marmiyun iku maywitun lafat maywitun wa marmuyun dan lafat marmuyun. Jadi pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kaidah i'lal nomor 4 ya. Kemarin sudah kita bahas kaidah pertama, kemudian kaidah kedua, kaidah ketiga, kaidah keempat. Kaidah pertama kurang lebih di situ membahas mengenai alif, huruf ilat, waw dan ya. Maaf, bukan huruf ilat. Alif, huruf ilat, waw dan ya diganti dengan alif ya. Kaidah kedua itu mengganti memindah harokat. Kemudian kaidah keempat membahas mengenai isim masdar dan isim fa'il. Kemudian kaidah kaidah ketiga tadi ya. Kaidah ketiga isim fa'il, isim masdar. Kemudian kaidah keempat membahas mengenai isim maf'ul. Di sini isim maf'ul. Atau mungkin nanti ada bina yang lain insyaallah. Jadi kaidah keempat membahas kalau ada waw dan iya. Ada waw dan iya berkumpul di dalam satu kalimat. Kemudian dari waw dan iya itu diawali dengan sukun. Wa subiqat ihdahuma bisukun. Maka wawnya wajib diganti dengan ya, lalu ya diidghamkan kepada ya yang kedua. Kita langsung ke contohnya insyaallah. Kita buat contoh. Ya seperti ini kurang lebihnya kaidah keempat. Idza jatama'atil waw wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ihdahuma bisukun. Ubdilatil waw ya'an wa udghamatil ya'u lula fi tsaniyah nahu mayyitun asluhu maywitun wa marmiyun. Jadi apabila waw dan ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian salah satunya didahului dengan sukun, maka waw diganti dengan ya. Kemudian ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua. Ya, di sini ada yang menjadi poin ya, yang harus digarisbawahi. Mana garisnya nih? Jadi di sini teman-teman ada poin yang harus kita tandain di sini ya. Jadi kaidah keempat membahas mengenai waw dan ya. Waw dan ya berkumpul. Ini waw dan ya berkumpul di dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua ya, berkumpul dalam satu kalimat. Kemudian ini salah satunya ditandai dengan sukun.
Nah, salah satunya diawali dengan sukun, maka baru waw diganti dengan iya. Jadi poinnya, syaratnya waw dan ya kumpul dalam satu kalimat, kemudian salah satunya didahului dengan sukun. Kita ngambil contoh lafadz. Di sini lafadz marmiyun ya. Lafadz marmiyun. Ini kan aslinya seperti ini. Lafadz marmiyun. Ini termasuk isim maf'ul ya, ikut wazan maf'ulun. Marmiyun aslinya adalah marmiyun aslinya adalah lafadz marmuyun. Marmiyun aslinya adalah lafadz marmuyun ikut wazan maf'ulun. Maka yang akan kita bahas di sini ini lafadz marmiyun ini. Jadi tadi dibahas kalau ada waw dan ya. Ini wawnya dan ini ya-nya. Berkumpul dalam satu kalimat, sudah berkumpul dalam satu kalimat yaitu lafadz kalimat marmuyun ya, isim maf'ul ya. Kemudian wasubiqat ihdahuma bisukun. Salah satunya didahului dengan sukun. Ya, di sini wawnya sudah sukun. Maka ini menyempurnai kaidah i'lal yang keempat. Wawnya di sini wajib diganti dengan iya. Jadi kalau kita mau i'lal, yang pertama kita harus tahu binanya ya. Kemudian yang kedua sesuaikan dengan wazannya. Kalau isim fa'il maka sesuaikan dengan isim fa'il. Kalau isim maf'ul kita sesuaikan dengan isim maf'ul. Nah, marmiyun di sini binanya adalah bina lafif ya. Roma. Bina nakis. Roma ini adalah bina nakis. Roma yarmi rimayatan wa marman fahuwa ramin wa dzaka marmiyun. Wazannya ikut wazan maf'ulun, maka di sini sudah sesuai. Mimnya mim zaidah, fa fi'ilnya adalah ra, ain fi'ilnya adalah mim, kemudian waw di sini ada waw zaidah, lamnya adalah ya. Lam huruf ilat ya, ini menunjukkan bina nakis ya, bina nakis ya'i. Setelah kita mengetahui binanya, kemudian kita juga sudah mensejajarkan atau membandingkan dengan wazan, kita sudah menimbang dengan wazan, kita sudah tahu mana huruf asli, mana huruf tambahan, mana huruf ilatnya, mana huruf yang sahih, maka baru kita sesuaikan dengan kaidah ilal. Nah, di sini lafadz marmiyun ini kena kaidah ilal nomor 4. Apabila ada waw dan ya berkumpul dalam satu kalimat, kemudian diawali yang pertama sukun, salah satunya sukun, maka wawnya diganti dengan alif. Maf'ulun ya. Maka marmuyun tadi ya. Iyanya wawunya ini, wawunya wajib diganti dengan iya. Setelah menjadi marmuyun ini kan, setelah menjadi marmuyun, nah di sini setelah menjadi seperti ini, maka ini kena kaidah ilal nomor 10 nantinya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaidah nomor 10 yang kurang lebih mafhumnya ketika ada dua huruf yang sama. Ketika ada dua huruf yang sama berkumpul dan salah satunya
diawali dengan mati, maka huruf yang pertama wajib diidghamkan kepada huruf yang kedua. Sehingga lafadz marmuyun tadi ya, setelah menjadi marmuyun maka di sini iya yang ini diidghamkan kepada iya yang kedua. Nah, menjadi marmoy. Nah, begini teman-teman. Jadi tasdid ya, tasdid dalam bahasa Arab itu menunjukkan ada dua huruf ya. Di sini kan ya, sebelumnya ketika marmuyun kan biasa dia tidak bertasdid ya, marmuyun. Maka di sini iya yang pertama diidghamkan kepada iya yang kedua sehingga menjadi yang asalnya marmuyun, di sini ada ya, maka menjadi marmuyun. Secara bacaan sama ini, marmuyun. Tapi iyanya di sini diidghamkan, kemudian tertulis di sini tasdid, marmuyun. Nah, setelah menjadi marmuyun, maka yang terakhir adalah untuk menyelamatkan ya kan, di sini dhammahnya mim ini, dhammahnya mim diganti dengan dhammahnya mim diganti dengan kasrah sehingga menjadi marmiyun. Jadi dhammahnya diganti dengan kasrah untuk menyelamatkan huruf iya, di mana iya ini adalah berupa huruf asli daripada lafadz marmiyun, karena lafadz marmiyun adalah bina nakis ya'i. Nah, jadi ini adalah iklal atau huruf asli dari lafadz marmiyun adalah lafadz marmuyun sesuai dengan wazannya, yaitu maf'ulun. Proses iklalnya yang pertama kaidah ilal nomor 4 ya kan, wawunya diganti dengan wawunya diganti dengan ya. Kemudian kaidah nomor 10, iya-nya diidghamkan kepada ya pertama, kemudian mimnya di kasroh yang asalnya dhammah untuk menyelamatkan iya. Kemudian sekarang contoh mayitun. Jadi mayitun ini adalah bina ajwaf ya. Ini aslinya ikut wazan fa'ilun. Wazannya adalah fa'ilun. Berarti di sini ada tambahan ya, huruf ya. Sehingga mayyitun ini aslinya adalah lafadz maywitun. Nah, seperti ini teman-teman. Maywitun. Ya, sudah sesuai ya. Wazannya adalah fa'ilun. Mimnya fa'il, iya-nya zaidah, waw ini adalah huruf asli, huruf illat ya. Karena ini tadi bina apa tadi? Bina ajwaf wawi. Mata yamutu mautan. Kemudian dibaca maywitun. Nah, ini sudah sesuai dengan wazannya fa'ilun. Maka di sini kena kaidah hilal yang keempat. Apabila ada waw dan ya berkumpul di dalam satu kalimat, kemudian yang awal mati atau sukun, wasubiqat ihdahuma bisukun, maka wawunya wajib diganti dengan ya.
Sehingga lafat maywitun iyanya tadi diganti dengan iya menjadi mayyitun. Mayyitun. Setelah menjadi mayyitun ya, maka kaidah nomor 10, apabila ada dua huruf sama berkumpul, sejajar, bergandengan, maka yang pertama sukun, maka yang pertama wajib diidghamkan kepada ya yang kedua, sehingga mayyitun menjadi apa? Menjadi mayyitun. Nah, di sini ganti dengan tasdid. Nah, seperti itu teman-teman. Ini salah satu contoh daripada kaidah ilal. Kemudian di sini contoh 2 ini ya, kita sesuaikan dengan kaidah tadi. Kalau di contoh pertama marmiyun, ini proses ilalnya lumayan panjang ya, karena di sini yang diganti kalau lafadz marmiyun itu yang diganti adalah wawu diganti dengan ya, benar nggak? Nah ini wawu diganti dengan ya. Yang pertama wawu, yang kedua ya. Nah, kalau lafadz maywitun ini kebalikannya ini. Yang pertama ya, yang kedua wawu. Ya, bisa dipahami ini? Marmuyun yang pertama wawu, yang kedua ya. Maywitun yang pertama ya, yang kedua wawu. Dah. Dan itu sama saja, tetap sesuai kaidah yang keempat. Wa subiqat ihdahuma bisukun. Sudah sama-sama mati semua ini. Yang pertama mati. Maka wawunya wajib diganti dengan iya. Ya. Jadi wawunya di sini yang pertama tadi diganti dengan iya. Di sini wawunya ternyata ada pada huruf yang kedua, sama saja. Wawunya diganti dengan iya. Nah, ini kaidah ilal yang keempat. Kurang lebihnya bisa teman-teman nanti tambah, cari contoh di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya. Kurang lebih seperti ini keterangannya. Kalau ada yang salah ataupun ada tambahan dari teman-teman, boleh nanti komen insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.